Pemirsa, inflasi bulan November 2022 tercatat 0,09% setelah pada bulan Oktober mengalami deflasi 0,11%. Secara umum, penyumbang utama inflasi bulan November antara lain adalah harga telur ayam ras, harga beras, tahu, dan tempe. Apakah inflasi November sebesar 0,09% ini menandakan sudah terkendalinya harga yang bergejolak? Untuk membahasnya kita bergabung melalui sambungan telekonferensi dengan ekonom yang juga adalah Direktur Eksekutif Core Indonesia, Muhammad Faisal. Mas Faisal, selamat siang. Selamat siang, Bung Leo. Ya, Mas Faisal, kita sebetulnya masih melihat bahwa ada momen akhir tahun ya, ketika ada belanja Natal, ada belanja Tahun Baru. Orang yang tidak merayakan Natal Tahun Baru pun biasanya berlibur, dan ini menekan lagi laju inflasi. Tapi kalau kita lihat inflasi November, apakah itu artinya yang dilakukan oleh otoritas moneter dan fiskal di Indonesia sudah relatif efektif untuk mengendalikan inflasi, atau seperti apa Anda lihat? Ya, kalau melihat tingkat inflasi memang dari dua sisi kan. Ya, jadi pertama, apakah keberhasilan dari pengendalian harganya dari sisi supply, ataukah dari kekuatan demand-nya yang kalau dia rendah berarti lemah, atau kalau dia tinggi berarti demand-nya kuat. Secara kasar seperti itu. Nah, kalau melihat November 0,09, ini kalau inflasinya sendiri sebetulnya secara bulanan kita memang memprediksikan pattern setiap tahun itu dari Oktober ke November itu naik ya, dan akan lebih tinggi lagi kenaikannya di Desember. Itu pola setiap tahun. Nah, yang menariknya untuk November pada tahun ini 0,09 itu rendah. Rendah itu dibandingkan, bukan hanya dibandingkan pra-pandemi ya, tapi dibandingkan pada saat awal-awal pandemi di 2020-2021 Novembernya itu lebih tinggi. Jadi sebagai contoh, tahun lalu November di 2021 kalau tidak salah sekitar 0,37 ya di bulan Novembernya. Di pra pandemi juga kalau nggak 0,2, 0,3 itu di November. Jadi agak tidak tipikal ya di tahun ini November itu di bawah 0,1 ya. Nah, makanya kalau saya melihat dari dua sisi tadi yang saya ceritakan di awal, saya rasa pertama ini memang kalau kita melihat sebelum kenaikan harga BBM di bulan September kemarin, sebetulnya kan Bank Indonesia juga sudah ahead the curve menaikkan tingkat suku bunga. Dan sampai dengan sekarang kan sudah naik 175 basis poin ya, dari 3,5 ke 5,25, itu cukup agresif dalam waktu yang pendek ya. Dan ini saya rasa memang berdampak ya terhadap tingkat inflasi, karena memang kenaikan tingkat suku bunga kan ditujukan untuk merespon, untuk mengantisipasi kenaikan inflasi. Dan saya rasa kalau melihat hasilnya, saya rasa ini memang dampak daripada kebijakan moneter ada di sini ya, kontribusi. Nah, namun yang perlu diwaspadai juga adalah bagaimana dampaknya terhadap dari sisi demand ya. Karena kalau saya melihat tadi kan November tahun ini bahkan lebih rendah dibandingkan pada masa awal pandemi, di mana demand-nya kita mengalami kontraksi kan. Nah, jadi jangan sampai pengendalian inflasi tersebut justru yang dimakan adalah dari demand-nya, yang digerogoti adalah dari sisi demand-nya gitu. Namun demikian tadi ya gimana Mas? Kalau melihat berarti apakah kita cenderung bakal masuk ke stagflasi, atau mengutip yang dikatakan Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio, reflasi kalau Anda lihat di tahun ini? Reflasi, ya. Kalau menurut saya belum sampai agak jauh ke arah sana ya untuk Indonesia. Karena satu, dari pertumbuhan cukup kuat menurut saya, terakhir dari terutama kalau pertumbuhan konsumsi rumah tangganya, ya di domestik. Jadi agak jauh kalau ke arah sana gitu ya. Dan walaupun memang konsumsi rumah tangga itu kan memang di-drive-nya oleh kalangan menengah atas. Makanya walaupun inflasi 0,09, kalau kita lihat dari pariwisata itu sebetulnya sangat-sangat bergairah. Ya, dan saya perkirakan juga Desember akan naik lagi, itu akan ada dorongan dari mobilitas, dari orang berwisata, ya liburan, itu akan menaikkan lagi inflasi, dan pattern setiap tahun memang begitu. Nah, jadi kalau November 0,09, di Desember saya rasa bisa sampai lebih dari mungkin 0,5-an ya. Jadi artinya total tahun ini memang sekitar 5,5%. Memang agak jauh masih di bawah dibandingkan prediksi kita di awal tahun yang di 6%. Ya, ada respon kebijakan tadi moneter ya yang mengendalikan inflasinya. Jadi di kisaran 5,5%. Tapi untuk mencapai reflasi agak jauh menurut saya. Kalau melihat laporan BPS kan, Mas Faisal, ada harga bahan makanan ya yang sangat berpengaruh
kepada Ya, laju betul. inflasi November. Ada harga telur, ada harga daging, ada harga beras, tapi memang Ya, kita melihat ini diusahakan untuk dikendalikan oleh pemerintah. Pertanyaannya adalah apakah memang harga-harga bahan makanan, kelompok bahan makanan ini akan terus menekan inflasi, katakanlah sampai akhir tahun dan sampai tahun depan, atau seperti apa Anda lihat ya? kecenderungannya ya akan meningkat, bukan hanya Desember tapi bisa sampai Januari. Ya, terutama di salah satu yang paling besar penyumbang inflasi pada volatile food adalah beras ya. Karena stok beras makin tipis dan tahun ini lebih tipis dibandingkan dengan waktu yang sama di tahun yang lalu. Jadi artinya ada dorongan kenaikan harga beras dalam waktu ya dalam Desember dan juga Januari. Kalau harga Sebelum beras panen ini, Mas raya. Faisal, apakah Anda bisa berikan informasi kepada kita berapa persen sih pengaruh kenaikan inflasi total dari sumbangan harga beras, misalnya naik Rp100 harga beras per kilogram, itu akan berdampak berapa ke inflasi sebetulnya? Kalau dari dalam basketnya sendiri untuk total food itu beras itu sekitar 0,3 sekitar 30% ya, atau 0,3 kalau bukan dalam desimalnya. Jadi sementara volatile food sendiri itu terhadap total inflasi itu juga cukup signifikan ya. Jadi walaupun kalau kita bandingkan kontribusi terhadap inflasinya yang mungkin jadinya ya tidak sampai lah 10% ya kalau kenaikan harga beras itu ya, tapi cukup signifikan karena dia kalau inflasi itu kan agregat ya. Nah, tapi beras ini kan masalahnya dirasakan oleh semua kalangan, semua lapisan pendapatan. Nah, jadi itu tingkat sensitivitasnya itu beras itu di situ sebetulnya. Kalau lihat seperti ini, apakah kemudian Bank Indonesia punya kelonggaran untuk tidak menaikkan lebih banyak atau seperti yang diperkirakan banyak orang di bulan Desember, atau memang harus stick to rencana saja karena ya di Desember kan ada tekanan lagi untuk menekan inflasi karena liburan, belanja Natal dan Tahun Baru. Bagaimana, Mas? Ya, kalau di Desember itu karena pola kenaikan inflasinya itu sudah tahunan ya. Menurut saya bukan sesuatu yang di luar pattern tahunan. Jadi artinya untuk alasan untuk buru-buru menaikkan tingkat suku bunga juga tidak terlalu kuat ya. Kalau hanya berdasarkan alasan di Desember ya. Tapi masalahnya juga kan kenaikan tingkat suku bunga itu bukan hanya inflasi yang dilihat, tapi kebijakan di luar ya. The Fed. Nah itu, jadi saya rasa lebih merespon itu. Sepanjang saya rasa jika The Fed tidak menaikkan suku bunga lagi dalam bulan Desember, ya semestinya dorongan untuk menaikkan tingkat suku bunga BI juga agak relatif kurang menurut saya. Kecuali The Fed menaikkan lagi. Gitu. Ya, The Fed kan masih sampai sekarang mengatakan kemungkinan akan menaikkan 50 basis poin di Desember ya, 0,5%. Kalau melihat kondisi seperti sekarang ini, di Januari kita melihat mungkin kalau itu disepakati adalah ada kenaikan UMP ya di banyak provinsi, Mas Faisal. Itu kan tekanan juga, tahun ajaran baru, anak-anak sekolah mungkin akan belanja kebutuhan sekolahnya juga. Maka kemungkinan sampai akhir tahun tadi sudah Anda katakan, tapi di tahun depan kelihatannya sangat besar juga tekanan inflasi ya, Mas Faisal. Ya, cukup besar kalau di tahun depan, tapi tekanannya tidak sebesar di tahun ini. Ya, kalau di tahun ini saya perkirakan 5,5%, di tahun besar naik paling sekitar 3%-an. Jadi artinya kembali ke kurang lebih ke level pre-pandemi ya, tapi masih lebih tinggi dibandingkan 2020-2021. Nah, karena apa? Karena tekanan inflasi di global di dalam negerinya kita perkirakan sudah agak sedikit reda, berkurang ya. Termasuk juga memasuki tahun politik, kebijakan-kebijakan pemerintah saya rasa sudah mulai menghindari ya, yang mendorong kenaikan harga barang-barang itu. Nah, jadi saya rasa sih begitu. Baik, kita ikuti nanti sama-sama seperti apa perkembangan laju inflasi ini dan juga pertumbuhan ekonomi. Untuk saat ini, Direktur Eksekutif KOR Indonesia Muhammad Faisal. Terima kasih Mas Faisal sudah mencerahkan kami. Selamat siang. Sama-sama Bung Leo, terima kasih.